Mulai rekaman belum? Kalau udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Zul. Nah, kesempatan gue kali ini, sore ini gue bisa ngobrol langsung sama Bang Bro yang punya akun Instagramnya Milanisti garis keras. Hari ini karena kemenangan Milan semalam 3-1 atas Verona, kita mau sedikit berbincang-bincang aja nih sama Bang Bro yang punya Milanisti garis keras Palembang. Oke Bang. Gimana Bang menurut Abang prediksi Abang kan semalam 2-1. Tapi pada hasilnya 3-1 itu sangat gimana Bang? Tonali sendiri mainnya, coba Bang dikasih sharing-sharingnya Bang menurut pendapat Abang. Oh ya. Ya, semalam kan kita kan sempat berbincang di IG ya. Ya, Kita bincang-bincang santai sebelum kita preview ya antara ya, Verona dengan AC Milan. ya. Seperti yang gue bilang kemarin, gue sih nampaknya tuh memang menang tipis, ya kan? Kita juga nggak tahu bagaimana seorang Florenzi ya. Akhirnya gue juga nggak nyangka sih seorang Florenzi baru masuk kan mengganti. Halo, ya Ya, gimana? Masih ini ya? keputus. Cek. Iya, Oke, bentar Bang. ya. Ini oke. Ya. Ya, oke, Oke, lanjut Bang. jadi bagi gue kemarin memang partai yang memang sudah gue prediksi memang Ya, Milan akan menang. Tapi memang sedikit ini ya, sedikit lewat. Gue nggak nyangka Verona bisa mencetak gol ya. ya. Memang golnya juga sangat cepat ya. Umpan memang sangat terukur ya. Umpan back dari sisi kanan Milan ya. Makanya gue bilang nih, Calabria ini memang menjadi sisi kanan yang harus kita waspadai Harus sejauh ini memang. Calabria ketika juga menghadapi Inter di Coppa final juga di semifinal di final juga menjadi titik lemah Milan ya. Bagaimana seorang Ivan Perez ya ngacak-ngacak sisi kanan aja Milan. bisa jelek gol dari sisi kanan Milan kan kalau saya jadi sangat cepat, bahkan mainan pun juga sudah skala lang dari Verona tuh. Untung memang semalam gue sempat posting ya, gue bilang gue beriman ya, gue bilang Tonali Mencetak gol. birthday party ya, dia ulang tahun ke 22 tahun kalau nggak salah ya, cetak gol. Gue bilang semoga mudah-mudahan Tonali bisa mencetak gol. Dan itu terbukti ya doa gue ya. Gak sia-sia gue posting ya untuk seorang Tonali dia bisa mencetak gol ya, bagi Milan ya di babak pertama 1. Itu gue pikir itu sebuah bagi Milan gitu. Kalau seandainya kalau gue bilang kalau kemarin tidak ada gol dari Tonali, kemungkinan Milan bakal susah. Karena gue yakin Verona di babak kedua pasti juga akan bermain bertahan gitu loh, pasti. Untungnya Tonali ini berhasil memecah kebun Milan. Makanya walaupun di babak kedua sempat Verona mengurung Milan ya, kalau kita nggak salah lihatnya ya. Tapi memang gue apresiasi, gue juga memberikan kredit apresiasi khusus orang Rafael Leo ya, luar biasa itu. Sprintnya luar biasa ya, dia nggak egois semalam, dia memberikan 2 assist ke Tonali ya. Luar biasa. Kita melihat bagaimana ini menarik bagi gue sih ya. Kalau sempat ada bilang kalau Milan adalah tim yang gak kerusuk, itu salah besar. Kalau melihat bagaimana cara Milan menarik pemain musuh ya. Kalau melihat dari gol pertama Tonali itu kan bagaimana Rafael Leo itu kan menarik back Verona tertarik, makanya dia dengan bisa memberikan umpan ke Tonali begitu. Sama halnya dengan gol kedua Tonali, sama juga bagaimana si Rafael Leo itu melakukan sprint cepat ke sisi kanan pertahanan musuh sehingga menjadikan gol kedua seorang Tonali. Dan gol ketiga yang juga nggak kalah bagus ya, bagaimana gerakan 1-2 ya, seorang Junior Mesias yang memberikan umpan ke Florenzi itu luar biasa itu. 1-3 harusnya sih 1-4 kalau si Mesias nggak tendang ke gitu ya semalam tuh ya. Tapi sorry Bang, di awal juga yang Tonali dianulir itu juga kemungkinan kalau gol itu bisa jadi 5-1 Bang. Ya harusnya begitu. Yang Tonali harusnya hat-trick gitu ya. Iya, hat-trick harusnya Tonali. Harusnya hat-trick tuh. Wah, kalau tuh hat-trick semalam benar-benar luar biasa nih. Harganya langsung udah pasti otomatis naiknya bisa cukup meningkat itu.
Market value-nya pasti luar biasa Tonali ya. Kalau gue bilang sih sebenarnya Tonali ini bukan tipe kayak Gattuso, bukan kayak Pirlo. Dia lebih mirip ke Daniel De Rossi gitu. Ya, Cara dia bermain. Gelandang bertahan tapi bisa menusuk ke depan ya Bang. Iya, mirip sama Daniel De Rossi ya. Legendnya AS Roma gitu. Kalau yang tahu Daniel De Rossi ya kayak gitulah permainan Tonali itu. Oke, berarti untuk saat ini kan hanya tersisi 2 poin nih Bang, antara Milan dan Inter. Ya kan? Tapi pekan sudah 36 pertandingan. Tinggal sisa 2 laga. Nah, kalau kita sharing kemarin, menurut Bang Brod sendiri kan kita hanya butuh 1 imbang, 1 kemenangan aja. Karena secara head to head itu kan Milan udah pasti juara. Kalau poinnya sama. Ya kan? Cuma lebih bagus lagi sih poinnya full 6 poin di sisa 2 laga kita sapu bersih lah. Biar jadi di pertandingan terakhir itu atau di pekan 37 nanti nih ketika Milan ketemu Atalanta ya. Iya. Nah, nanti di mana ada Inter ketemu sama apa tuh ya? Saya lupa. Inter ketemu dengan dengan Cagliari. Oh, Inter Cagliari. Itu sih kemungkinan besar Cagliari pun mau keluar dari jurang degradasi, ya kan? Ya. Nah, Inter pun sama pengen optimis menang untuk bisa ya seenggaknya beda 2 poin lagi lah hingga di pekan 38 nanti perangnya sisa di pekan 38. Tapi kalau menurut saya sih mungkin lah bisa Cagliari menang lawan Inter atau tahan imbang terus Milan menang lawan Atalanta. Itu aja sih. Iya. Nah, terus ada pertandingan seru juga kemarin Bang. Kalau Abang sempat nyimak itu Juve ya. Juve itu kalah. Juve. Ya. Juve kalah sama ada Venezia pun menurut saya Venezia ketika melawan Bologna karena Bologna pernah kemarin sebelumnya mengalahkan Inter akan tetapi Venezia di sini yang menang melawan Bologna Bang. Wah itu seru juga sih ini. Sama di pekan 3 bawah ini nih, 3 besar bawah nih seru banget nih persaingannya nih. Iya. Cuma beda 1 poin lah selisih 1 dan 2 poin. Iya. Gimana Bang untuk yang saya lanjut ke yang kemarin saya sempat cek IG-nya yang dimana ada Redbeard dan Invesco. Nah itu yang udah kemungkinan besar jadi Redbeard berarti Bang. Yang untuk mengakuisisi Milan. Gimana tuh Bang? Saya pengen tahu lebih jelasnya gitu Bang. Begini ya. Kalau dari gua pribadi sih gini, Milan ini kan sudah memiliki nama besar. Jadi nama-namanya calon-calon investor ini pasti kan melirik begitu kan. Ya, pasti mereka menamakan nama besar. Kenapa? Dengan nama besar ini pasti kedepannya mereka berharap cuan atau keuntungan bagi investor. Sama halnya ketika Chelsea si Roman menjual Chelsea kan yang si Todd ini kan membeli Chelsea kan. Pasti harapan ke depan dia berharap adanya suatu keuntungan untuk dia pribadi begitu. Sama halnya dengan AC Milan. Kalau gue bisa membahas hal ini, baik Investcorp yang mana kita tahu juga ada owner dari Manchester City ya. Kalau nggak salah ya. Dan juga Redbird kan ada yang juga support untuk ke Liverpool. Sama-sama baik, gue bilang, sama-sama oke. Tinggal bagaimana Elliot melihat mana yang memang prospeknya lebih menguntungkan. Kenapa ini gue bahas begini? Karena sekarang Milan memiliki hutang yang sudah berkurang, jauh berkurang. Ketika zaman dulu kan Milan kan 200 jutaan, sekarang udah menurun di angka sekitar 80 jutaan kalau nggak salah ya, yang gue cek terakhir begitu. Makanya para calon investor tuh pasti melihat bagaimana laba keuangan suatu calon klub yang akan dia beli begitu loh. Makanya gue bilang sejauh ini sih gue berharap sih sebenarnya lebih ke Investcorp karena yang gue tahu Investcorp ini mereka tetap ingin mempertahankan Paolo Maldini dan Pioli serta Massara begitu. Dan juga Geoffrey Moncada selaku Milan squad-nya untuk pemandu bakat ya begitu. Kalau RB Leipzig kemarin bukan? Iya. Yang Geoffrey Moncada ini kan yang suka membeli calon-calon dari Prancis berbakat begitu kan.
Makanya kayak Kalulu ya kan, Ya. kayak Theo, Leao kan semua kan dia pendidikan selama ini begitu loh. Jadi kalau Redberg tuh gue lihat sih ini juga cukup bagus, cuman gue lihat masih agak menyimpan, agak terkesan ini ya, hati-hati dalam menggelontorkan dana. Bedanya begini, Redberg ini siap membeli cash AC Milan. Sedangkan kalau investasi mungkin dia membeli dan sisanya dia mencari pinjaman. Nah itu yang mungkin masih dalam negosiasi gitu antara AC Milan dengan antara Elliot dengan kedua calon investor ini. Begitu. Iya. Saya juga lihat info Sven Botman katanya sudah deal ya Bang sama Milan atau masih belum itu? Oke. Untuk Sven Botman kita tahu kan ini kan memang pemain yang sangat lama Milan incar ya, karena bagaimanapun juga memang Milan lebih memang suka menyukai produk dari Lillard ya. Kita tahu Maignan. Ya, Maignan. Ya kan? Maignan, lalu juga siapa? Rafael Leo kalau nggak salah ya. Dia asalnya dari Lille nggak sih? Rafael Leo kayaknya dari bukan deh Bang. Dari Lille ya? Dari Paulo ya. Gue lupa sih Rafael Leo tuh. Karena pas data kan juga sempat kita juga kurang begitu yakin dengan Rafael Leo kan awal kan. Yang gua tahu sih si Botman Lille gitu dan Maignan Lille gitu. Kayaknya sih bukan lah si Rafael Leo nih. Gua lupa ingat sih, kayaknya bukan. Jadi balik lagi ke Sven Botman, kita tahu ini pemain muda ya, umur 21, tinggi postur 195 kalau nggak salah. Tinggi banget lah. Dan New Japstam ya kalau salah kan. Memang sih berharap ini pemain bisa ke Milan. Kenapa? Karena memang Pioli memang sangat menyukai tipikal pemain ini gitu loh. Karena selama di Lille poros yang cukup baik bersama Maignan kan si Botman kan. Dan mungkin juga akan datang seorang si Renato Sanchez ya kan. Renato Sanchez ini kan udah masuk. Tidak kan posisi ya. Sanchez juga terakhir tinggal nego gaji aja. Dia minta gajinya 6 juta euro, sedangkan Milan mau kasih gaji sekitar 5 juta euro gitu loh. Oh, beda-beda dikit lah ya. Ya, gue pikir untuk Botman sih tinggal ini aja sih, tinggal press conference aja, tinggal perkenalan aja ke. Tinggal menunggu rilisnya. Mungkin setelah Serie A habis mungkin yang akan datang sementara adalah Divock Origi dari Liverpool. Ya. Dan juga Sven Botman gitu yang gue bisa perkirakan ya untuk sementara nih, yang pasti itu dua nama ini. Berarti yang sudah deal itu Divock Origi dan Sven Botman lah ya hitungannya. Ya, gaji sama 4,5 semua gajinya Divock Origi dan Sven Botman. Karena dua orang ini, gue tambahin, dua pemain ini sama-sama menolak klub kayak Newcastle United demi AC Milan. Iya betul. Karena mungkin ngelihat dari segi performa di liganya pun setara jauh banget itu Bang. Dimana Newcastle kan masih terpacu di tengah-tengah Liga Inggris gitu kan. Dia belum tentu bisa lolos Europa League ataupun masuk Champions League gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, mungkin kalau untuk pemain-pemain muda yang mau ke Newcastle, itu biasanya hanya memikirkan keuangannya aja Bang. Kayak dari gaji mungkin ya. Ya mungkin kalau mungkin kayak Zlatan Ibrahimovic, kayak Giroud gitu misalnya. Kayak yang umur-umur 30 ke atas atau 35 gitu kan. Kemungkinan untuk karirnya daripada redup ya mungkin bisa ke Newcastle gitu. Karena Newcastle sendiri kan masih di tahapnya kayaknya jauh banget ini Bang. Bandingnya mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun ke depan dia baru bisa di 7 besar mungkin atau di 6 besar gitu sampai lolos Europa League. Ya cukup jauh juga sih. Kalau Milan kan udah otomatis setidaknya tiket 4 besar sudah ada lah gitu loh di setiap musimnya gitu. Ya. Mungkin begini, bagi gue sih begini ya. Kenapa dua orang ini menolak Newcastle? Karena memang pasti acuannya pasti kan ke UCL ya begitu. Gue yakin tuh Anda Milan kalau musim ini nggak lolos UCL pasti dua orang pasti milih ke Newcastle. Kenapa? Karena secara income gaji pasti lebih gede tawaran Newcastle dibanding AC Milan. Itu yang pertama. Betul. Makanya memang daya tarik bermain di Liga Champions sangat-sangat besar bagi para calon pemain baru yang ingin gabung ke AC Milan begitu. Ya.
Nah, terus ini lagi Bang, ada apa dari seri B nih, Lecce masuk lagi ke seri A sama Cremonese gitu Bang. Itu tim yang kelihatannya Ya, Cremonese ini berapa puluh tahun ya dia baru iya masuk cukup lagi. lama ya. Cukup lama memang. Cuma Iya. apa ya? Berbicara Mhm. Gimana Bang? Ayo lanjut. ya gimana nak? Ya, berbicara kalau Cremonese ini kan kalau nggak salah tuh terakhir tampil tuh tahun-tahun 90-an ya, zaman-zaman masih Ya, sama Perugia kalau nggak salah. 90 ya. Kurang lebih Cremonese begitu. ada nama Foggia ya kalau nggak salah ya, Ya. lalu Treviso ya itu nama-nama yang gua cukup ya masih ingat lah ya, zaman-zaman masih tahun 90-an. Makanya cukup lama mereka kembali lagi ke Serie A gitu loh. Seri A. Cremonese ini. Tapi Parma malah hancur ya. Jadi nggak, Ya itu. maksudnya Ya, pikir saya pribadi tuh Parma bisa masuk ke Liga Italia lagi gitu. Nggak taunya ya, dia malah hancur, kacau balau sih di seri B-nya iya. gitu. Ya cukup miris ya Parma Ya, ya, karena kita tahu kan kita bahas ya di IG ya. Ini kan tahun 90 kan masuk dalam apa Seven Man Seven ya, seven 7 yang terbaik menit. di Serie A. Ya, ya. Apalagi kalau bicara Parma kan kita ingat bagaimana masih bermainnya seorang legend Gianluigi Buffon Ya, ya di usia masih 40 saat ini tahun ya. masih bermain. Jadi nggak tahu sih mau bilang apa sama cukup juga apa ya miris juga ya Parma nggak bisa lolos ke Serie A ya. Gue sih sebenarnya ngarap sih Parma bisa lolos ke Serie A gitu, tapi mau bilang gimana? Mereka sekarang finish di posisi 11 ya, atau 10 kok lupa itu ya, Serie B ya. Oh, posisi ya di 10 atau 11 gitulah ya. Pokoknya jauh banget lah dari Gitu. ekspektasi Hmm. ya kita semua sih ya. Hmm. Nah, terus Bang, kalau Iya. apa? Tadi kan kita bahas pemain yang mau dibeli ya. Kalau yang mau dijual nih, eh, Ya. ya istilahnya ada buy, ada out gitulah. Siapa tuh Bang? Kira-kira Bang? eh kalau nggak salah tadi pagi gue juga udah sempat bahas di live IG ya untuk Ya, pemain yang akan keluar dari. Kalau kita gimana? bicara dari lini belakang ya, kita bilang dulu nama seorang Gabia itu juga terancam Gabia ya. pasti dengan hadirnya Botman. Kemungkinan untuk Gabianya gue pikir dia akan di-loan-kan dulu ya. Kalau nggak di Serie A, di klub-klub papan menengah seperti Medioga atau Sampdoria atau Ya, Empoli mungkin akan ke La Liga itu untuk Matteo Gabbia bek muda nih. Lalu juga nama seorang Alessio Romagnoli juga nggak aman karena kita tahu masih ada selisih gap yang tipis antara penawaran Lazio dengan Romagnoli ya. Gue ya. pikir Romagnoli juga nggak aman posisinya gitu. Gue sih berharap sih Romagnoli masih bisa stay sebagai backup Milan ya. Tapi kita juga belum tahu karena gue bilang begitu. Untuk posisi yang sayap, gue pikir mungkin hanya nama Balotoro ya yang juga nggak Oh, aman ya. Balotelli. Backup dari Theo ya. Tauro ini sepertinya kurang dapat jam menit Jam bermain dari terbang ya. seorang Pioli gitu loh. Gue juga nggak tahu sih kenapa si Pioli ini nggak terlalu trust dengan Balotelli. Balotore. Padahal gue tahu kan Tauro ini kan jarang cedera ya Tauro ini ya. Ya, Dia hanya absen ketika kemarin main di apa di namanya Liga Piala Afrika gitu ya ya bersama apa negaranya. ya ke Apa yang negara apa ya Balotelli? si Tauro ini ya. Pantai Gading nggak salah ya kalau Oh salah ya. ya. Kode Ivory ya kalau nggak salah. Lalu di sektor tengah gue pikir akan keluar adalah nama seorang Messi. uh, apa namanya itu Timoy Bakayoko ya. Oh, Bakayoko ya. Dia gue pastikan akan kembali ke Chelsea. Walaupun di awal kita udah loan 2 tahun dari Chelsea, tapi melihat jam bermainnya sedikit. Halo? Wah, keputus nih. Halo? Ya. Ya, gue lanjut ya, sorry sinyal. Oh ya. Oke, jadi kalau Oke. untuk sayap kanan, gue pikir ya Samu akan keluar dari Milan ya. Mungkin ke banyak klub-klub Liga Spanyol yang menantikan
Jasa Sambo Samu Basilio. seperti Getafe, Vallecano, seperti Getafe, Rayo Vallecano, mungkin juga Espanyol dan yang Ya, lain tuh Espanyol Samu mungkin. gitu. Sisi kiri gue pikir Rafael akan aman, akan renewal kontrak baru bersama Milan, naik gaji. Kemungkinan Ante Rebic yang nggak aman gue bilang, karena Ante Rebic Rebic. ini musim ini dia sangat-sangat jarang Kurang bermain ya. ya, cedera Karena cedera juga. gitu. Dia aja yang mengaku dia. Padahal secara perform dia cukup baik lah Rebic ini ya. Dalam 2 match gue lihat dia main babak kedua lawan Lavio Fiorentina dan terakhir lawan siapa namanya tuh Verona, dia cukup baik. Cukup. Iya. Terakhir nama depan gue pikir kemungkinan sih Ibrahimovic akan pensiun ya akhir musim ini. Oh ya, di umur 40 tahun berarti ya, Mas. Dia akan pensiun. Giroud akan stay aman di Milan. Nah, kalau gue sih itu dari gue untuk info pemain yang akan keluar dari Milan ya musim. Berarti kalau Ibra pensiun, otomatis tinggal sisa satu striker Giroud. Didampingi oleh Origi atau Origi inti Giroud cadangan, Bang? Kira-kira, Bang. Pemain yang versatile, dia bisa main sebagai sayap kanan, sayap kiri Oh ya, maupun striker begitu. Jadi gue pikir sistem Pioli ini adalah memiliki pemain yang bisa bermain bukan satu posisi saja, bisa bermain di 2 posisi gitu loh. Makanya dibeli Origi ini untuk ketika entah Rafael cedera atau akomodasi kartu, entah Giroud cedera atau gimana, itulah pentingnya seorang Origi. Tapi gue pikir tidak hanya Origi yang datang, akan datang lagi satu striker lagi untuk mengisi kekosongan juga. posisi. Iya, karena Milan mungkin akan serius ya di musim depan untuk UCL begitu loh. Ya, untuk UCL. Pasti berarti sebenarnya namanya adalah seorang Belotti ya, karena ini pemain kan free dari Torino ya. Ya, Torino. Sih berarti gue, kalaupun Belotti nggak datang, gue pikir mungkin ya. Berardi gimana, Pak? Bukannya Berardi masuk rumor Milan juga? Berardi adalah sayap ya, memang kanan ini sih. pemain luar biasa gitu ya. Dia main di sayap kanan, tapi nego dengan Sassuolo selalu sulit gitu. Selalu sulit. Gue pikir agak susah lah Berardi gabung ke Milan. Apalagi pajak pemain Italia kan tinggi pajaknya kan. Ya. Jadi gue pikir daripada Berardi mending Milan ambil Belotti gitu loh. Udah pasti Belotti, dia pemain Milan free transfer gitu kan. Ya. Begitu. Kalau untuk Jens Peter Hog sendiri, Bang, itu masih dari pinjaman AC Milan ke Frankfurt atau sudah dibeli sama Frankfurt, Bang? Kalau dari perjanjian di awal dengan Jens Peter Hauge ini, dia akan ada ini kan, ada dia punya apa perjanjiannya kan? Oh ya, release clause itu. Tampil tanding, tapi melihat sekarang kalau gini, kalau Eintracht Frankfurt-nya degradasi, dia akan kembali ke Milan. Tapi melihat sekarang Frankfurt-nya nggak turun ke Serie B, maka pastinya ya kita harus bilang ya goodbye untuk seorang Hauge ya. Ya, Gitu. kan Frankfurt ini sendiri sama ya. Frankfurt sendiri kan lolos ya, ke jadi final transfer, Eropa ya. Europa League ya. Yang menjambule Rangers ya dia. Ya, ya kemungkinan stay sih dia kayaknya. Iya. Jadi kalau bicara transfer si Hauge ini sama kayak kita kemarin transfernya si Andrea Conti ya di Parma kan. Sama sih kurang lebih sama gitu. Kalau kemarin Parma nggak turun, akan resmi jadi milik Parma si Conti. Tapi kemarin kan kita tahu kan Parma kan turun ke Serie B. Jadi kan Conti balik ke ini kan, balik ke Milan gitu kan. Nah sama ini. Kalau andai kata Frankfurt musim ini degradasi, harusnya sih Hauge balik ke Milan. Tapi ya mau bilang apa? Frankfurt nggak turun ke Serie B, jadi secara otomatis ya Hauge udah jadi milik Frankfurt begitu. Ya. Oke deh, baik. Sesi kali ini terima kasih Bang. Aduh, sudah mengganggu waktunya di sore-sore ini. Kita sharing-sharing seputar AC Milan dan juga Serie A. Baik, terima kasih ya Bang Rod atas waktunya. Terima kasih sudah diundang ya. Jangan lupa undang saya lagi. Nanti kita lanjut lagi di sesi mungkin di pekan 37 atau di pas Scudetto-nya lah gitu ya. Kita benar-benar bisa live streaming bareng gitu Bang. Siap. Senang diundang ya di acara ini. Siap.
Saya terima kasih banyak nih Bang nih sama Bang Bro nih, Oke. yang punya Forza Milanisti Milan. garis keras. Forza Milan per sempre. Kasih Ya, keras. ya. Oke. Oke, makasih Ciao. Bang.